kita akan membahas tentang kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi merupakan salah satu legenda paling terkenal dalam sejarah Islam, bahkan hingga ke dunia barat. Salahuddin yang dikenal sebagai pendiri dinasti Ayyubiyah dihormati sebagai pahlawan besar dalam perang salib karena keberaniannya dan kecerdasannya di medan perang. Salahuddin adalah tokoh yang berhasil merebut kembali Yerusalem untuk umat Islam setelah jatuh ke tangan kaum Nasrani. Prestasi yang sebelumnya pernah dicapai oleh Umar bin Khattab ini. Di mata orang barat, Salahuddin yang dikenal dengan nama Saladin dianggap sebagai pemimpin yang adil dan berani, mencerminkan sifat-sifat kesatria sejati. Salahuddin Al-Ayyubi lahir di Tikrit, Irak pada tahun 589 H atau 1137 Masehi. Sejak kecil Salahuddin dibesarkan di Damaskus, di mana ia menerima pendidikan agama Islam dan pelatihan militer di bawah bimbingan pamannya. Berkat keterampilan militernya, Salahuddin bersama pamannya berhasil merebut Mesir dan menggulingkan sultan terakhir dari kekhalifahan Fatimiyah. Atas kesuksesannya, ia diangkat menjadi panglima perang pada tahun 1169 Masehi, dan tidak butuh waktu lama lagi bagi Salahuddin untuk memimpin Mesir dengan baik. Salahuddin Al-Ayyubi juga dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana dalam menyelesaikan berbagai masalah yang membuatnya dicintai oleh rakyatnya. Negara-negara Eropa bahkan khawatir wilayah mereka akan ditaklukkan oleh Salahuddin, sehingga mereka sepakat untuk menghancurkan kekuasaan dengan menyerang Mesir. Di sisi lain, ketika dinasti Fatimiyah mulai runtuh, Salahuddin melihat kesempatan untuk mendirikan dinasti Ayyubiyah di atas keruntuhannya tersebut. Dari sinilah masa keemasan Salahuddin dimulai dengan pencapaian-pencapaian yang luar biasa dalam menyatukan dunia Islam menjadi teladan yang patut diikuti. Salahuddin juga diceritakan dalam 55 tokoh dunia terkenal dan paling berpengaruh sepanjang waktu, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan perang salib. Persiapan tersebut tidak hanya mencakup strategi militer dan pelatihan fisik, tetapi juga persiapan spiritual yang penting. Salahuddin memfokuskan upaya yang memperkuat pertahanan dan membangun benteng-benteng yang kokoh, menentukan perbatasan secara jelas, mendirikan markas-markas perang, dan mempersiapkan armada kapal terbaik. Selain itu, beliau juga mendirikan rumah sakit serta memastikan ketersediaan obat-obatan bagi pasukannya. Meskipun sedang mengalami sakit keras, hal tersebut tidak memadamkan semangatnya untuk merebut kembali Yerusalem, tanah suci Nabi. Sebaliknya, penyakit tersebut malah memperkuat tekadnya. Salahuddin mulai memperjuangkannya dalam pertempuran Hattin, di mana pasukannya yang berjumlah 63.000 prajurit menghadapi tentara salib, dan dalam pertempuran ini pasukan Salahuddin berhasil membunuh 30.000 musuh dan menawan 30.000 lainnya. Perjuangan berlanjut di kota Al-Quds, ya di Yerusalem, di mana banyak dari pasukan Salahuddin yang gugur sebagai syuhada. Ketika tentara salib memasang salib besar di atas batu Shahkrak, maaf kalau salah, hal ini justru memicu semangat pasukan Salahuddin yang akhirnya berhasil meraih kemenangan dalam perang salib kedua. Salahuddin memegang teguh ajaran Islam yang melarang mengambil keuntungan dalam situasi sulit dan tidak mengajarkan balas dendam. Islam mengajarkan umatnya untuk memenuhi janji dan memaafkan kesalahan sesama. Hingga saat ini, kisah Salahuddin tetap terkenal dan ia dikenang sebagai tokoh penting dari dinasti Ayyubiyah. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa subscribe.